Barang yang satu ini sebetulnya vibrator kopi. Begitu. Tujuannya untuk apa? Selamat datang kembali di channel Barcode, Bar Kopi Ade. Saat ini kita ada di bar espresso. Nah, kita mau ngomongin tentang alat yang satu ini, NCD Pulse. Cuman sebelum itu, mungkin sedikit penjelasan tentang espresso preparation. Untuk membuat secangkir cup espresso, americano, latte, cappuccino, semuanya basisnya kan espresso ya. Biasanya kalau dulu banget nih, perlu ini portafilter untuk menampung biji kopi yang udah di grind. Kalau dulu itu kayak kita ngomongnya sekitar ya 15-20 tahun yang lalu, itu exposure Koade pertama kali di kopi, minumnya espresso base, cappuccino lebih tepatnya, gulanya 2. Itu untuk memprepare sebuah espresso, kita pakai grinder, espresso grinder. Biasanya kalau yang banyak di pasaran mungkin punya Mazer. Terus cuman ada portafilter sama ada barang yang namanya temper. Nah, temper ini gunanya untuk apa sih? Temper ini gunanya untuk mengkompres hasil kopi yang udah digiling. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat memberikan resistensi pada waktu mesin espressonya push water through the coffee bed. Susah, nggak tahu ngomong bahasa Indonesia gimana. Kayak begitu. Nah, kasih resistensi gunanya untuk apa? Jadi bisa ada tekanan yang terakumulasi sehingga hasilnya seperti yang kita lihat sekarang ini. Espresso itu ada kremanya, tuh lapisan yang warnanya coklat muda, kayak coklat muda, coklat tua, tergantung dari roastingan bijinya. Jadi zaman dulu adanya cuman ini sama ini. Terus seiring dengan berkembangnya coffee culture dan coffee industry, maka banyak orang yang mencoba untuk membuat hasil seduhan dari mesin espresso jadi lebih konsisten. Karena banyak hal sekali yang berkontribusi terhadap rasa dari sebuah seduhan espresso. Mesinnya kalau bagus kan mestinya dia cukup konsisten, dalam arti kata pump pressure-nya bisa disetting untuk sekian bar, misalnya klasiknya 8-10 bar itu oke. Cuman pada waktu coffee ground cuman di press begini aja, mereka discover bahwa tidak semua kopi yang ada di dalam sini itu terekstraksi secara sempurna. Itu bisa dilihat dari hasil coffee pack-nya. Kalau misalnya kita buka, bisa kelihatan kalau misalnya ada bagian-bagian yang masih kering, which means air itu kan secara fisika dia kan akan mencari jalan yang resistensinya paling sedikit. Jadi kalau misalnya coffee ground yang ada di portafilter ini tidak terdistribusi dengan sempurna, jadi ada lubang-lubangnya gitu ya, di dalam ada gapnya, maka air akan akan cenderung masuk ke tempat itu yang berlubang-lubang itu. Kalau udah nemu jalannya, udah sampai bawah, ya yang lainnya jadi nggak ke ekstraksi. Begitu ceritanya. Nah, dari situ muncullah berbagai alat yang ditemukan untuk membantu distribusi ground coffee di portafilter ini untuk menjadi lebih rata. Kalau menurut conventional wisdom, tekanan yang harus diaplikasikan ke coffee ground yang ada di portafilter itu kalau nggak salah sekitar 15 kilo. Nah, gimana caranya tahu nih orang nekennya 15 kilo semua? Kalau saya dulu belajarnya pakai timbangan badan, guys. Timbangan badan taruh di atas, terus coffee ground taruh sini, terus saya ukur kira-kira 15 kilo, oh ternyata segini. Terus latihan muscle memory untuk mengingat kira-kira 15 kilo tekanannya seberapa. Sangat tidak ideal, sangat prone untuk tidak konsisten. Nah, setelah itu ada barang-barang seperti ini. Ini adalah spring loaded
temper. Jadi springnya, ada spring, ada pegas di dalam sini, ada pair di dalam sini yang udah dikalibrasikan untuk memberikan kompresi tertentu. Contoh misalnya 15 kilo, saya di sini ada spring yang 15 kilo. Ya udah, jadi pada waktu ini ntar ditekan, dia akan mengkompresi springnya ini sampai di satu titik waktu dia touching begini, sampai base-nya touching begini, itu akan dikalibrasikan 15 kilo. Itu untuk menstandarisasi pressure dari tamping kita. Terus next-nya ada apa lagi? Nah, tamping ini kan harus rata ya. Jadi kalau begini kan bisa goyang-goyang nih ceritanya nih. Nah, maka dari itu ada juga temper yang kayak begini. Tempernya ini dari Pullman Big Step. Dia dikalibrasikan sedemikian rupa sehingga pada waktu dia turun dia nabrak nih sama rimnya portafilternya, sehingga memake sure bahwa dia coffee bednya rata. Begitu. Cuman itu semua dari temper. Cuman itu tidak memberikan solusi terhadap ground coffee yang terdistribusi dengan tidak rata di dalam sini. Jadi kira-kira berapa tahun yang lalu ya, saya lupa, mungkin more than 5 years ago, waktu itu yang pertama kali mempopulerkan adalah Ona Coffee dengan produknya namanya OCD, short of Ona Coffee Distributor. Itu alat yang seperti ini, cuman ada bagian kayak model kayak apa ini, kayak kipas gitu ya. Terus ini bukan temper guys, jadi ini tujuannya hanya untuk mendistribusikan. Jadi ini lihat, ini masuk ke sini, kalau diputer ini finnya ini apa ini ya, fin siripnya ini akan bikin ground coffee-nya itu rata gitu. Cuman setelah beberapa tahun kemudian ground coffee yang rata di atas belum berarti bahwa distribusi di bawah yang lapisan atas ini akan rata. Jadi perkembangan berikutnya adalah pakai tinggalan. Nah, ketemu guys. Ini jarum. Yang mereka lakukan adalah tekniknya nama sekarang lebih sering dipakai istilah WDT, short of waste distribution technique. Jadi yang menemukan dan mengkoinkan istilah itu adalah satu orang yang namanya Weiss ya. Jadi namanya dipakai sebagai istilahnya waste distribution technique. Jadi jarumnya buat apa? Cuman buat ngaduk coffee ground yang ada di sini sambil ditusuk-tusuk untuk mendistribusikan coffee ground yang di sini secara lebih merata. Jadi biasanya cara pemakaiannya adalah ngeground coffee di dalam sini, habis gitu ditusuk-tusuk pakai ini jarum, terus habis gitu barusan ditamping. Kalau mau rata, tampingnya pakai sampingnya kayak begini. Udah begitu. Nah, tapi ternyata ini kan sama semuanya dengan maksud mengejar konsistensi. Kalau gini kan ini nggak bisa nih, karena sangat-sangat acak dan sangat-sangat random. Nah, akhirnya keluar barang-barang seperti ini, atau mungkin di beberapa tempat ada sama sih gunanya. Jadi beberapa tempat ada punya barista hasil autokum, sama untuk WDT juga. Cuman dia pakai gerakan spirographic, jadinya dia lebih, ini katanya udah dikalibrasikan posisi needle-nya sedemikian rupa sehingga pada waktu diputar tidak ada satu needle pun yang akan end up di jalur yang sama. Jadi sangat-sangat merata, maksudnya begitu gitu. Jadi dia keluarlah ini. Jadi pakai ini coffee ground, terus ini ditaruh, diputar kayak tadi, habis gitu ditamping, masih perlu ditamping juga, terus barusan kita bikin espresso yang masukin di mesin espresso. Udah, ternyata nggak berhenti sampai di situ guys. Kira-kira sampailah kita di barang yang satu ini. Barang yang satu ini sebetulnya tujuannya adalah men-take care atau mereplace kedua barang ini. Jadi secara bentuk fisiknya kelihatannya seperti coffee distributor. Namanya NCD karena short of Nucleus Coffee Distributor Pulse, NCD Pulse. Kenapa pulse-nya? Pulse-nya itu berasal dari, ini ada baterainya, ini ada tombol on off-nya kalau kalian bisa lihat.
Nah, ini bukan hanya mendistribusikan secara untuk ke permukaannya aja. Kalau kalian ada finnya juga 4 kayak ini kan, ini finnya 3 gitu ya. Cuman yang membedakan alat ini adalah dia juga bisa bergetar. Jadi kita bercandanya kalau di Barcode kita ngomongnya ini vibrator kopi. Begitu. Tujuannya untuk apa? Biar sambil meratakan atasnya dengan gerakan muter ini dari sirip-siripnya ini bisa dinyalain. Terus bisa dipilih 2 tingkat getaran, 1 apa 2. 1 lebih gentle, 2 lebih kencang gitu guys. Ya berhubung ini namanya video ya nggak bisa keras, nggak bisa kelihatan juga gitu ya dia getarnya. Ya you just have to take my word for it that this is vibrating gitu. Jadi pada waktu diputer, pada waktu dia taruh di sini dan diputer, dia akan menggetarkan dengan gentle semuanya ini dengan tujuan apa? Sama kayak kita kalau beras tuh diayak ya. Jadi dia pingin semua ground coffee-nya itu rata, hancur dan kolaps dan akhirnya rata dari atas sampai bawah. Itu teorinya. Bagaimana dengan prakteknya? Nah, kita udah ngetes barang ini dengan cara, jadi karena ini fungsinya men-take care, mereplace ini tambah ini, jadi tidak perlu lagi untuk pakai ini, terus pakai ini, terus pakai ini gitu ceritanya. Nah, kita udah ngetes, kita pakai alat namanya refraktometer untuk melihat extraction yield. Dan yang paling penting itu kan cuma angka ya guys, maksudnya kita by se-industry standard sekarang kalau untuk espresso yang dibilang sebagai properly extracted coffee kira-kira above 19 up to maybe about 22 if I'm not mistaken, 19 to 22%. Nah, cuman yang paling penting kalau saya pribadi itu adalah kembali ke rasa. Nah, kita udah tes nih kemarin, datanya unfortunately hapus. Cuman kita udah tes dan bukan cuma saya aja. Jadi kita ada panel beberapa orang termasuk videografer saya ini. Kita ngetes hasil rasanya. Terus kita sandingkan dengan angkanya. Nah, dari hasil tesnya kita setuju bahwa hasil espresso yang diekstraksi ini semuanya grindernya sama, baristanya sama. All the other factor remains the same. Perbedaannya cuman espresso prepnya yang satu pakai 2 ini, yang the other one pakai ini aja gitu. Kita setuju bahwa hasil espresso yang dihasilkan dengan menggunakan NCD Pulse ini itu lebih enjoyable dan lebih consistently enjoyable karena kita nggak ngetes cuman 1 cangkir lawan 1 cangkir ya udah and then we call the result. No, we do it over several shots gitu. Jadi several shots kayak waktu itu kita dulu kayak nggak super komprehensif tapi we do like 5 shots of each. Jadi 5 shots menggunakan combination of the normal coffee distributor plus the WDT needle sama pakai NCD Pulse aja. Jadi begitu. Maka dari itu di bar kita sekarang kita selalu menggunakan ini NCD Pulse karena seperti yang kalian lihat kalau menggunakan ini 2 berarti prosesnya 2 berarti takes longer. Terus bentuknya ini meskipun cantik ini seperti Killer One ya, tapi ya kalau kesenggol ya agak nangis juga sih kalau dia pecah gitu. Sedangkan kalau yang ini cukup sturdily built. Terus dia juga ada tempatnya untuk naruh, tapi bukan cuma naruh karena ini battery powered. Jadi setiap kali ditaruh dia akan ngecharge gitu. Jadi ya it's a lot easier, it's a lot less clunky untuk mau nge-prep espresso drinks kita. Jadi itu review dari NCD Pulse dan sedikit alasan kenapa barang ini ada. Sekian short review, short atau long, ya you decide, dari NCD, Nucleus Coffee Distributor Pulse. Thank you and as always stay properly caffeinated.